Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang ISO 37122 mengenai pada bidang kesehatan, yang dimana ini merupakan tugas dari Bapak Giri Firmansyah pada mata kuliah IT Governance, jurusan Magister Ilmu Komputer. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Kali ini saya akan membahas tentang analisis indikator kesehatan berbasis SNI ISO 37122. Presentasi ini akan menguraikan implementasi dan juga analisis indikator kesehatan berdasarkan dari ISO itu sendiri. Standar internasional untuk pembangunan berkelanjutan pada komunitas. Pada presentasi ini akan berfokus pada 5 indikator kunci yang dimana kali ini akan berlatar dari data pada DKI Jakarta tahun 2024, mengevaluasi status kesehatan dan memberikan rekomendasi strategis untuk peningkatan kesehatan pada kota tersebut. Next, wait. Kerangka kerja global. SNI ISO 37122 itu sendiri menetapkan kerangka kerja global untuk indikator layanan perkotaan dan juga kualitas hidup. Ini mencakup 19 tema penting, termasuk kesehatan, yang dimana kesehatan itu merupakan hal krusial untuk mengukur keberlanjutan dan kesejahteraan kota. Uh, Fokus pada presentasi ini yaitu pada 5 indikator kunci yang dipilih karena relevansinya dan ketersediaan data dari DKI Jakarta. Indikator-indikator ini memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan dan kualitas ataupun kekuatan sistem kesehatan di DKI Jakarta. Indikator itu sendiri diantaranya ada 8.1, 8.2, 8.4, 8.6, 8.7. 8.1 membahas kematian akibat penyakit tidak menular. 8.2 membahas tentang kematian akibat penyakit menular. 8.4 sendiri merupakan tenaga kesehatan per populasi. 8.6 angka kematian ibu. 8.7 angka kematian bayi. Satuannya yang 8.1 itu per 100.000, 8.2 per 100.000 juga, 8.4 per 100.000, 8.6 per 100.000, dan 8.7 itu per 1.000 kelahiran hidup. Data kesehatan pada DKI Jakarta tahun 2024. Populasi DKI Jakarta sendiri tahun 2024 tercatat yaitu 10 juta penduduk. Kelahiran hidup ada di angka 37.122. Kematian akibat PTM itu ada di 25.100. Tenaga kesehatan di DKI itu berjumlah 39.537. Data-data ini akan menjadi dasar perhitungan indikator kesehatan nantinya. Untuk perhitungannya sendiri, angka kematian penyakit tidak menular 8.1. Angka kematian penyakit tidak menular tadi kita sudah sebutkan ada di 25.100. Kita bagi dengan 10 juta jumlah penduduk dikali 100.000, akan keluar hasilnya yaitu 251 per 100.000 penduduk, di mana itu merupakan angka kematian dari penyakit tidak menular. Kematian penyakit menular yaitu 8.2 ada di 1433. Kita bagi dengan 10 juta dan dikalikan dengan 100.000, akan ditemukan angka yaitu 14,33 per 100.000 penduduk. Untuk tenaga kesehatan sendiri itu untuk 8.4 ada di angka 39.537 per 10 juta penduduk dikali 100.000, akan ditemukan angka 395,7 per 100.000 penduduk.
Yang keempat yaitu angka kematian ibu 8,6 ada di 18 per 137, kita bagi dengan 37.000 per 122. 18 kita bagi dengan 37.122 dikali 100.000 akan ditemukan angka 48,8 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi yaitu ada di angka 465 per 37.122 dikali 1.000, yaitu ada di angka 12,52 per 1.000 kelahiran hidup. Hasil perhitungan ini menyediakan nilai kuantitatif untuk kepentingan indikator yang kemudian akan diinterpretasikan dan dibandingkan dengan tolak ukur standar untuk menilai status kesehatan DKI Jakarta. Dari hasil tadi, kita dapat simpulkan, yang pertama, kematian penyakit tidak menular pada angka 251. Statusnya sendiri boleh dibilang kritis, lebih tinggi dari benchmark yang sudah ditetapkan oleh WHO, yaitu kurang dari 100. Rekomendasi atau tindak lanjut yang disarankan untuk mengatasi masalah ini yaitu perkuat screening PTM dan promosi gaya hidup sehat. Yang kedua, kematian penyakit menular ada di angka 14,33. Statusnya baik, di bawah benchmark nasional yaitu 25. Rekomendasi dan tindak lanjut untuk kematian penyakit menular ini bisa dengan mempertahankan pengendalian penyakit menular. Yang ketiga, tenaga kesehatan yang dengan angka 395,37 statusnya surplus, melebihi benchmark dari WHO yaitu 230. Rekomendasinya bisa mempertahankan distribusi dan kapasitas tenaga kesehatan itu sendiri. Yang keempat, ada angka kematian ibu di angka 48,48. Statusnya sudah baik di bawah target SDG yaitu 70. Rekomendasinya bisa dengan mempertahankan layanan ibu hamil berisiko tinggi. Yang terakhir yaitu angka kematian bayi ada di 12,52 dengan status sangat baik, lebih dari benchmark nasional, yaitu ada di angka 15 sampai 20. Rekomendasinya bisa mempertahankan kualitas layanan neonatal dan imunisasi. Evaluasi ini menunjukkan area kekuatan dan kelemahan dalam sistem kesehatan DKI Jakarta dengan PTM sebagai tantangan utama yang membutuhkan intervensi segera atau tindakan lebih lanjut. Metode pengumpulan data kesehatan DKI Jakarta. Sumber data kita bisa peroleh dari data kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan juga Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan keandalan dan validitas informasinya. Tekniknya pemanfaatan sistem informasi kesehatan DKI Jakarta serta dapat menggunakan perangkat lunak analisis seperti SPSS dan juga Excel, memastikan proses pengumpulan dan analisis yang lebih efisien. Tim pelaksananya bisa juga dengan petugas statistik Dinas Kesehatan ataupun tim teknis BPS Provinsi yang bekerja sama untuk menjamin akurasi dan kelengkapan data. Metode pengumpulan data yang terstruktur ini adalah fondasi bagi analisis yang kuat, memungkinkan pemahaman mendalam tentang landscape kesehatan pada DKI Jakarta. Tantangan, keterbatasan dan juga rekomendasi prioritas. Tantangan dan keterbatasannya, yang pertama yaitu ada data kematian belum mencakup seluruh RS dan puskesmas menyebabkan potensi underreporting. Yang kedua, ada variasi klasifikasi penyebab kematian dapat mempengaruhi akurasi data. Yang ketiga, ada distribusi tenaga kesehatan belum merata, menciptakan kesenjangan layanan di beberapa wilayah. Rekomendasi prioritas. Yang pertama, rekomendasi prioritas tinggi. Kampanye Jakarta Sehat Bebas PTM serta
screening rutin PTM di fasilitas umum, dan juga sistem pemantauan ibu hamil yang berisiko tinggi. Yang kedua, ada prioritas menengah, bisa dilakukan dengan pelatihan pelaporan kesehatan dan pemutakhiran data tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas data. Next, validasi SNI ISO 37122 dan kesimpulan. Kesesuaian standar implementasi indikator kesehatan SNI ISO 37122 ini di DKI Jakarta telah berhasil divalidasi dengan definisi indikator, metode kalkulasi, dan sumber data yang sesuai dengan standarnya. Pencapaian dan tantangan. Pencapaian bisa terlihat pada angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Namun, tantangan utama sudah saya sebutkan tadi, yaitu pada kematian akibat penyakit tidak menular. Langkah kedepannya dibutuhkan sinergi lintas sektor, penguatan sistem layanan dasar, dan juga integrasi data elektronik kesehatan di seluruh wilayah DKI Jakarta untuk keberlanjutan dan peningkatan kualitas kesehatan pada masyarakat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pemahaman saya terkait SNI ISO 37122 ini pada bidang kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.